sejati, rawe rawe rantas, malang malang butuh lebis, kumpul baris mengiangan pasti habis. Hariku peteng ing nagara Pancasila dasaring negeri utama Undang-undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mamrowa NKRI iku ngatur harga mati nanti asa santi jiwa patriot sejati rawe rawe rantas malang malang butuh lebis kumpul baris mengiankan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan Pancasila dalam rangka hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas 5 sila. Pancasila diabadikan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat di alinea keempat. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekalipun di dalam pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun setiap membacanya sudah pasti mengetahuinya bahwa yang dimaksud adalah di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, dia meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar yang tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun, seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak era reformasi hingga sampai sekarang, membicarakan tentang Pancasila kadang-kadang masih sering dianggap sebagai keinginan dan kerinduan untuk kembali ke masa kejayaan masa Orde Baru. Bahkan ada sebagian orang yang memandang sinis terhadap Pancasila karena dianggap sebagai sesuatu yang salah. Adanya anggapan tersebut wajar saja terjadi karena di era Orde Baru, Pancasila telah terjadi penyelewengan dengan menjadikan Pancasila sebagai legitimasi ideologis dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaan secara masif. Namun akibatnya, Pancasila ikut terdiskreditkan seiring dengan tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru
Pancasila ikut dipersalahkan hingga ikut menanggung beban sebagai akibat dari kesalahan suatu rezim kekuatan politik. Walaupun demikian, sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, Pancasila tetap layak untuk dikaji dan dipelajari kembali relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan kesepakatan tersebut telah dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh sebuah badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zumbi Inkai sebagai lembaga yang membentuk negara ketika itu. Kemudian pembahasan diselanjutkan mengenai pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Pancasila secara etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik, yaitu yang mempelajari asal-usul suatu kata. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat dijabarkan dalam 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Istilah sila juga berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan dan santun, akhlak dan moral. Profesor Darji Darmo Diharjo Sarjana Hukum, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dan juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama yang meliputi 1. Tidak boleh melakukan kekerasan atau ahimsa. 2. Tidak boleh mencuri, asteya. 3. Tidak boleh berjiwa dengki, indriva nigraha. 4. Tidak boleh berbohong, amrswada. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras atau dama. Selain itu, dalam kitab Sutasoma yang terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu juga, yang kemudian menjadi moto negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung pengertian berbeda-beda tapi tetap satu. Moto ini juga terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa simbol negara atau lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah tenggelam dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, selanjutnya istilah Pancasila tersebut diangkat kembali ke permukaan oleh Bung Karno, yaitu dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945,
di muka sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam sidang pertama BPUPKI yang merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia, Dasar Negara Indonesia Merdeka. Sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal 1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Padahal yang lebih tepat bahwa tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Dan dasar negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya. Nama Pancasila itu sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 itu sendiri. Namun demikian cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud adalah 5 dasar negara yang sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti, yaitu panca yang artinya 5, dan sila dengan vokal i pendek yang artinya batu sendi atau alas ataupun dasar. Kemudian sila dengan vokal i panjang, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Menurut Kailan 2004-21. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu, secara etimologi, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf I panjang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Menurut Muhammad Yamin tahun 1960. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha yang bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan juga Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana atau surga dengan melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Adapun ajaran-ajaran moral tersebut adalah Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Ajaran Pancasila menurut Buddha adalah merupakan 5 aturan atau larangan atau 5 moral principle yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa ataupun awam. Yang larangan tersebut meliputi 1. Panatipada Veramani Sikapadam Samadhyani, jangan mencabut nyawa atau membunuh. Kemudian yang kedua, Dina Dana Veramani Sikapadam Samadhyani, jangan mengambil barang
bukan haknya atau mencuri. Kamesu micacara veramani sikapadam samadiani. Janganlah berbuat zina. 4. Musawada verami sikapadam samadiani. Janganlah berdusta. 4. Sura meraya masija pamada tikana veramani. Janganlah meminum minuman keras yang dapat memabukkan. Zainal Abidin 1958. Berikutnya, dengan masuknya kebudayaan India, menyebarnya agama Hindu dan juga Buddha ke wilayah Nusantara, maka secara tidak langsung ajaran Pancasila Buddhisme pun juga masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Oleh sebab itu, di zaman kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada terdapat keropak negara Kertagama atau syair pujian dalam pujangga istana yang bernama Empu Prapanca, yang berbunyi Yatna Gegwani Pancasila Kerta Sang Sak Biseka Kerama, yang maksudnya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu Pancasila, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Kailan 2004. Seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit dan agama Islam mulai berkembang di kerajaan Majapahit, namun sisa-sisa ajaran moral Buddha atau Pancasila, terutama tentang berbagai larangan-larangan, masih tetap dikenal di masyarakat. Nah, ajaran ini dikenal dengan 5M atau 5Ma, yaitu 1. Dilarang mateni atau membunuh. 2. Dilarang maling atau mencuri. 3. Madon atau bermain perempuan atau zina. 4. Mabok atau minum minuman keras. Dan 5. Main atau berjudi. Ismaun 1981. Kemudian Pancasila secara historis. Historis ini adalah mengacu pada cerita pendek yang mengambil dari sejarah, baik dari sumber sejarah tokoh maupun secara kejadian atau peristiwa serta bahan lainnya. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke dalam Indonesia ini berjalan dengan mulus dan dapat sambutan yang gembira dari bangsa Indonesia karena perlakuan Jepang yang ramah, bahkan dianggap sebagai saudara tua Indonesia. Bahkan ketika itu, rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang dan memenangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu kebangsaan Jepang. Sehingga wajar rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Secara historis kemudian janji Koiso. Bahkan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas adanya dari janji pemerintah Jepang di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso di hadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Walaupun dalam perkembangannya janji tersebut baru dapat dilakukan setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam semua medan pertempuran, terutama dalam medan pertempuran Asia Pasifik bersama dengan Amerika, serta adanya berbagai desakan dari pergerakan bangsa Indonesia, akhirnya memaksa Jepang untuk membentuk suatu badan usaha persiapan
Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian disebut dengan Dokuretsu Zumbi Chosakai. Kita akan masuk pada PowerPoint selanjutnya mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila. Kita lanjut mengenai BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang tadi sudah dijelaskan disebut dengan Dokuretsu Zumbi Chosakai yang dibentuk oleh Jenderal Komakichi Harada atau kepala pemerintahan militer Jepang di bawah Jawa ya. Jepang di Jawa. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini memiliki tujuan utama yaitu menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Lalu tugas utama dari BPUPKI ini adalah mempersiapkan hal-hal penting terkait tata pemerintahan Indonesia setelah merdeka. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Komposisi anggota terdiri atas 60 tokoh dari Indonesia dan 7 tokoh dari Jepang. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan 2 wakil, yaitu Ichi Bangase Yoshio dan R.P. Suroso. Upacara peresmian BPUPKI berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosangin, Pejambon, Jakarta. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Nah, agenda sidang adalah pembahasan dasar negara. Nah, berikut rumusan dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh. Pertama, Muhammad Yamin, Mr. Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Nah, peristiwa ini telah dijadikan tonggak sejarah karena pada saat itulah Mr. Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau merumuskan atau memberikan pandangannya, usulannya di dalam sidang tersebut secara lisan terdiri atas 5 dasar negara. Rancangannya 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan kembali secara tertulis rancangan Undang-Undang Republik Indonesia dalam pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar. Tercantum dalam perumusan yaitu 5 asas dasar negara. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kenyataan mengenai pidato serta usul tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, diyakini bahwa Pancasila lahir pada tanggal 29 Mei 1945 karena telah mengucapkan pidatonya serta menyampaikan usul rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yang berisikan 5 asas dasar negara. Bahkan pada perumusan dan sistematika hampir sama dengan Pancasila yang ada dalam Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia saat ini. Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim pada tanggal 30 Mei 1945. Pada hari kedua, tanggal 30 Juni 1945 yang tampil menyampaikan pidatonya adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Namun, mereka hanya menyampaikan usul atau pandangan mengenai dasar negara Indonesia adalah berdasarkan syariat agama Islam. Namun mereka tidak menyampaikan secara rinci atau secara detail yang menjadi dasar negara tersebut.
menurut Subandi Al-Marsudi tahun 2001. Kemudian Dr. Supomo, Profesor Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Kemudian dalam persidangan hari ketiga pada tanggal 31 Mei 1945 tampil juga sebagai pembicara utama adalah Mr. Supomo, yang di dalam pidatonya beliau menyampaikan pandangan mengenai rumusan dasar negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik, walaupun dalam kaitan ini tidak dijumpai adanya perumusan dasar negara yang 5 dari Supomo, kecuali dalam buku karangan Nugroho Noto Susanto yang berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, yang sumbernya dikutip dari buku karangan Muhammad Yamin yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, yang di dalamnya terdapat perumusan 5 dasar negara yang diusulkan oleh Supomo. Kelima dasar adalah pertama persatuan, kedua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni kemudian dilanjutkan oleh Bung Karno. Hari keempat dari masa persidangan pertama BPUPKI, tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang tersebut adalah Insinyur Soekarno, yang berpidato secara lisan mengenai konsep rumusan dasar negara Indonesia. Insinyur Soekarno menamai konsep dasar negara ini dengan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, yang menurut Soekarno atas saran seorang temannya yang ahli bahasa, tanpa menyebutkan siapa namanya, dan usul mengenai Pancasila tersebut dapat diterima oleh peserta sidang. Sementara rumusan dasar negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Soekarno, kelima sila dapat diperas menjadi trisila atau sosial, nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Kedua, sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, bila trisila tersebut diproses atau diperas lagi, akan menjadi eka sila, yaitu gotong royong. Pada tahun 1947, pidato Insinyur Soekarno diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul Lahirnya Pancasila, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan lahirnya Pancasila menurut Kailan 2004. Namun, jika diperhatikan perumusan yang diusulkan Bung Karno dibandingkan dengan Pancasila yang ada saat ini, itu sangatlah jauh berbeda dengan Pancasila yang ada atau yang disahkan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar 1945. Kesemua usulan yang diajukan dalam persidangan tersebut masih merupakan usulan yang secara individual, yang setelah dibahas ternyata belum menghasilkan kesimpulan yang dapat disepakati. Ya. Kemudian oleh karena itu dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang menyusun dan mengelompokkan usulan dasar negara yang masuk. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarji, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan mengundang 38 anggota BPUPKI. Dalam pertemuan itu dibentuk panitia kecil lainnya yang beranggotakan 9 orang, yaitu
Insinyur Soekarno, Prof. Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Amar Ramis, Raden Abikusuno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kalau menurut Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta. Namun menurut Sukiman disebut Gentleman Agreement. Nah, Piagam Jakarta tersebut termuat dasar negara yang merupakan hasil kerja kolektif para panitia 9 tersebut. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter telah disepakati pada sidang kedua BPUPKI. Dengan demikian, tugas BPUPKI telah selesai. BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI inilah yang mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam pembukaannya terkandung juga 5 dasar negara. PPKI dibentuk bersamaan dengan berakhirnya tugas BPUPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehatnya. Anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang sebelumnya berjumlah 21 orang. Kemudian anggotanya ditambah menjadi 27 orang. Perubahan anggota PPKI bertujuan menghilangkan kesan bahwa PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sesaat sebelum dibuka sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, perwakilan Indonesia Timur J. Latu Harhari menemui Dr. Andes Muhammad Hatta. J. Latu Harhari menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur bahwa mereka keberatan dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta menemui tokoh Islam PPKI yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Kemudian Muhammad Hatta mengusulkan agar 7 kata tersebut dihapus. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakatilah rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan terakhir inilah yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sah dan benar. Perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat dalam sila pertama. Ini yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang dimana sila pertamanya yaitu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah kesepakatan tercipta, sidang PPKI dilaksanakan. Nah, hasil dari sidang PPKI pertama itu tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat juga 5 dasar negara. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
Kemudian yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Penetapan ini dilakukan oleh PPKI dengan disahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia. Berarti telah ditetapkan pula Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Secara alur dapat dilihat di dalam gambar. Proses perumusan, pembentukan PPKI, sidang PPKI, reses, pembentukan PPKI, dan sidang PPKI. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengertian Pancasila secara terminologis. Apa itu terminologi? Terminologi sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan peristilahan dan juga makna penggunaan dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Berikut penjabaran materi mengenai pengertian Pancasila secara terminologi. Yang pertama, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Naskah dalam Undang-Undang 1945 secara keseluruhan terdiri atas 3 bagian. Pertama, bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian yang kedua, badan tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Kemudian bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Namun, pada waktu Undang-Undang 45 disahkan oleh PPKI dalam sidangnya 18 Agustus 45, baru meliputi pembukaan dan batang tubuhnya saja. Sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946, bagian penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari Undang-Undang 45. Sehingga sejak saat itu yang dimaksud dengan Undang-Undang 1945 adalah terdiri atas 3 bagian yang sebagaimana disebut di dalam gambar. Pada saat sidang pengesahan Undang-Undang 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang sekarang sah berada di alinea keempat. Ya. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang secara konstitusional, sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, walaupun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, ternyata terdapat pula berbagai rumusan Pancasila yang lainnya, yaitu dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Konstitusi RIS, tanggal 29 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Naskah Pancasila ketika Konstitusi RIS, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian Pancasila pada masa Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Naskah yang tercantum yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula rumusan atau naskah Pancasila yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusan ini sangat beraneka ragam, yang antara lain terdapat rumusan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Dari berbagai rumusan Pancasila seperti tersebut di atas, yang benar dan sah adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hal tersebut diperkuat dengan ketetapan nomor 20 MPRS 1966 dan Impres nomor 22 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila, dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut Kailan pada tahun 2004. Sekian pengenalan mengenai Pancasila, yang mana lahir istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana di dalam pidato Insinyur Soekarno dalam pembukaan dalam sidang BPUPKI yang keempat pada tanggal 1 Juni. Sekian pemaparan mengenai pengenalan atau mengenal Pancasila. Modul dapat diunduh di link yang akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi, yang mana terdapat file proses perumusan dan penetapan Pancasila, modul penunjang mengenai mengenal Pancasila, dan juga PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya.